Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Tafadhal. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah lillah yafu amali lillah, walihifdhi kitabillah, min awwali bismillah lil khatmi walil ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Nur ya Nur, ya Muhkamu ya Tanzil, li Muhammadin an Jibril, min Rabbil Arsy dalil, lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Takbir takbiril hafidh wa huwa saghir, wa dhallaini qarir, yahmilu fajran liyunir, bitilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sampaikan syukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan malam hari yang cerah ini bisa bermuajah kembali, mantapkan langkah kita, niat kita dari rumah kemari. Semoga niat dan langkah kita dari rumah kemari maupun dari tempat kerja kembali akan selalu buat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, amin. Dan tak lupa kita selalu sampaikan salawat dan salam kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman, dan semoga dengan senantiasa kita melantunkan selawat untuk beliau, insyaallah kita akan mendapat limpahan syafaat dari beliau, amin. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah Taala memudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan bacaan kita terakhir sampai ayat 25. Sekarang 26. Ketemu? Innallaha la yastahyi. Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Ada yang nggak kuat? Oke, nggak kuat berarti wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Baik ya, satu ayat aja ya. Nanti berarti satu orang baca satu ayat. Kalau belum siap nggak apa ya, lepas aja, lepas. Jadi mungkin ada di antara kita yang belum siap untuk baca, nggak apa-apa, lewat aja langsung ya. Nanti ditalaki kan kita ketemu ya, insya Allah. Jadi dipermudah ya. Ada kan yang agak malu gitu kan, belum bisa jadi nggak ngaji gitu kan. Tapi kita lihat senyakum tajwidnya yang pernah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yastahyi ay yadriba mathala. Inna gunna ya. Masih ingat ya? Setiap huruf nun atau mim bertasydid atau syiddah maka gunna, ditahan di hidung ya. Ditahan 3 ketukan. Jadi Innallah, lafaz Allah tafkhim. Kenapa tafkhim? Artinya tebal. Kenapa tafkhim? Karena qabla, sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah. Ini fathah ya. Jadi ada 2 huruf ya, ada fathah 2 tanda fathah atau dhammah, maka berlaku tafkhim, tebal ya. Jadi agak maju tuh innallah, lol ya, lol, nal ya. Jadi agak tebal nalnya ya. Biasanya dikasih o kan menjadi bukan innallah tapi innallah ya. Berapa rakaat lafaz Allah? 2 ya. 2 harakat atau 1 ayunan. La mat tabi'i yastahyi mat jaiz munfasil. Kenapa? Mat bertemu huruf alif atau hamzah. Bertemu huruf alif bentuknya hamzah ya. Ya. Dalam beda kalimat ya. Jadi yastahyi ayat riba. Jadi an-nya itu a-nya ikut ke an, ayat riba ya. Yastahyi itu apa? Segan. Ayat riba untuk membuat ya, membuat. Yastahyi ya, jadi di beda kalimat. Nanti insyaallah mohon kita kalau berikan kita umur yang panjang ya. Jadi setelah nanti Gharib selesai ini kita masuk kepada metode al-ihsan ya, terjemah kata. Jadi nanti insyaallah kita akan tahu mana yang kita baca gitu ya. Insyaallah pelan-pelan dari Al-Fatihah lurus terus sampai kita insyaallah 2 juz selesai. Insyaallah kita sudah bisa menguasai seluruh kosakata di Quran. Jadi insyaallah kita dibaca bisa nangis, bisa sedih, bisa ketawa gitu ya ketika baca Quran. La yastahyi ay yadriba tadi mad jaiz munfasil berapa harakat? 4 harakat atau 2 ayunan. Jadi boleh pilih ya. Saya sering bilang mad tabi'i adalah basic, dasar untuk kita kuasai. Silakan bisa yang diayun ya 2 harakatnya, bisa dihentak. Karena kalau 2 huruf mad tabi'inya belum konsisten maka dipastikan kayak mad jaiznya, mad wajibnya, bagi mad lazim nanti itu akan berantakan, enggak istiqomah ya. Ayyadriba nun sukun temu ya, idgham bigunna. Idgham itu masuk nagoma, yadriba ai-nya masuk ke ya gunnah. Jadi ai ditahan hidung ya. Ai ya di sini ya. Ayyadriba. Maka definisi dari sini dari contoh ini kita mengetahui bahwasanya tidak semua gunnah itu ya. Coba kalau sini gunnah, ai jadi gunnah gimana? Ai susah kan? Ai tapi ai masuk ke hidung ya. Ayyadriba mathala, hati-hati do sukun ya. Rasul mengatakan ana khafid dot. Saya paling pasti mengucap huruf dot. Emang agak sulit ya, dot itu. Nah, posisinya agak sulit ya. Ya. Ujung lidah menempel pada gigi geraham atas dan istiqla. Nah, kayak nanti insyaallah kita pelan-pelan ya. Ayyadriba mathalamma sama ya, idgham biguna. Di sini amnya ketahuan ya. Mathalam ma ba'udatan ikhfa hakiki. Kenapa
Harokat apa? Tanwin, fathah tanwin ketemu huruf fa. Masih apa? Berapa huruf ikhfa hakiki? 15. Ya. Dari apa huruf? Ta ya. Ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, fa, qaf, kaf ya. Di badannya apa? Samar-samar gunnah. Jadi nggak langsung bau dotang gitu, tapi agak samar-samar. Bau dotang ya, gitu ya. Jadi agak samar-samar, nggak langsung bau dotang. Beda sama gunnah, sama idgham bi gunnah tadi ya. Fama fauqaha, faunya apa? Mad lain. Fa amma sama ya. Fa ammal ladina amanu mad anya mad badal ya. Jadi khusus pada huruf hamzah ketika dia harakat a i u namakan mad badal. Amanu faya'lamuna annahul haq alif lam Qamariyah. Kenapa? Lamnya kebaca ya. Jadi al bertemu huruf apa? Bertemunya apa? Al-Qamari dan As-Samsi ya. Ada dua hukum alif lam. Ciri khasnya tadi benar, kalau alif lam Qamariyah lamnya sukun ya. Kalau As-Samsi atau As-Samsiyah, alif lam Samsiyah dia dilewatkan, enggak ke tanda-tandanya enggak sukun ya. Annahul haqqu mir rabbihim idgham bila gunnah. Jadi bila ya tidak gunnah maka nunnya melebur masuk ke ro, tidak gunnah jadi mir langsung ya. Beda sama tadi yang gunnah ya, bi gunnah. Mir rabbihim. Wa amma sama ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza dzanya mad jaisul fasil. Kenapa? Mad temu huruf hamzah bentuknya alif dalam beda kalimat. Aradallahu bihadza sama masalah mad iwat tadi yang dibaca imam kita ya. Wal 'adiyati dhabha. Nah, jadi dua harakatnya. Fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Itu ya. Jadi mad iwat. Harokat fathatain dibaca waqaf kecuali tak marbutah. Itu definisi mad iwat. Masalah. Jadi lamnya ketika diwaqafkan maka dibaca dua harakat, dihilangkan satu fathahnya. Masalah. Yudillu bihi masilah qasira katsiru mad idgham bi gunnah wa yahdi bihi sama masilah qasira katsiru mad iwat wa ma yudillu bihi illal fasiqin bihi masilah tawilah. Kenapa? Masilah bertemu huruf hamzah di depannya ya. Lihat di depannya hamzah bihi, maka dibaca 4 harokat atau 2 ayunan. Bedakan bihi di atasnya ya. Bihi di atas bihi dan bawah bihi bedanya. Saya pas sama dia di atas, saya di Quran saya dia di atas, pas banget ya. Bihi di atas itu ketemu apa? Depannya huruf kaf. Bihi yang bawah yang kita baca hari ini tadi ketemu huruf hamzah atau alif, itu aja bedanya. Ketika ketemu huruf lain hamzah maka dibaca 2 harokat. Kalau ketemu hamzah 4 harokat. Taib. Sampai ayat 26. Silakan. Hal tas'al, any question, ada pertanyaan? Mohon. Masalah diwasol. Kenapa diwasol?
situ ada tanda wakaf nggak? Ada tanda wakaf nggak? Ya. Jadi saran saya kalau ada tanda wakaf yang memang mengisyaratkan berhenti aja. Ya. Karena si wakafnya tanda wakaf apa, Pak? Wakaf mim itu wakaf apa? Wakaf lazim, wajib ya. Jadi berhenti karena pas banget ya maknanya. Kalau disambung, ya disambung ternyata tadi menyalahi aturan wakaf ya. Jadi saran saya walaupun pendek ayatnya berhenti aja. Tapi kalau memang kita ada target ya, target yang memang harus selesai ya, banyak ya, 100 juz per hari misalkan gitu ya. Tapi tadi tanda wakaf yang memang berhenti, tapi yang lainnya silakan lanjut ya. Pernah saya sampaikan ya, patokannya kalau ada huruf mim, tanda mim ya, atau akhir ayat berhenti aja. Maksud pertanyaan tadi, kalau nggak ada tanda wakaf, bacanya lagi. Oh iya, kalau tidak ada tanda wakafnya, masuknya ke lam, ya masuknya ke ya masalai ya. Tapi saya perhatikan tidak ada yang kondisi ini ya, gitu. Masalah ini masuk ke bawah. Tapi nggak apa, ini pertanyaan seandainya, ya seandainya. Ya. Baik ya, ada lagi? Cukup ya, berarti kalau nggak ada kita buka baca tafadhol, yang berkenan baca silakan dari sebelah kanan, oke. Ya, gitu. Oke, cukup, berarti kita bacain aja ya dari bagian ya, ke bagian semua per wakaf aja ya. Oke, cukup Pak ya. Lanjut per wakaf ya. Fa ammal ladzina amanu. Panjang intinya 2 rakaat. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu min Hakku. Nah itu nun sukun ketemu ro jadi mir rabbihim. Taib. Taib, lanjut. Lanjut. Taib, mulai lagi di atas. Innallah yastahyi la tahyi, langsung aja yastahyi, betul. Ai ba masalamma, lamnya melebur ke mim. Masalamma ba'u, betul. Qoha, panjang
panjang ya hanya ya. Oke, bagus ya. Lanjut. Oke. Iya. Baik, lanjut ulang lagi di atas tafadhol. Pelan la panjang la-nya matobi la. Tahyi. Masuk ke mim mathalamma. Oke, lanjut. Iya. Tuh. Ya. Ulang lagi. Innallah. Ya. Iya. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Illal. Baik, ulang lagi di atas. Innallah. Baik, lanjut. Baik. Ya, bareng-bareng. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Baik ya. Insyaallah kita ambil lagi pekan depan ayat 27. Ada yang belum dapat ini kemarin? Tolong dibagiin. Belum dapat. Biar langsung yang belum dapat siapa. Baik, kita yang sudah silakan dibuka yang kemarin ya. Kita ulang sebentar yang bisa jam 7:08, 6. Kurang ya? Oke. Sejenak mengulang yang baru dapat ya. Kita bahas tentang ayat-ayat gharib, ayat-ayat yang dibaca ya beda dengan yang kita yang tertulis beda bacanya ya. Jadi mesti talaki. Yang pertama adalah kata ana. Diikutin ya. Pegang semua. Mohon ya.
Ana, semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof, tetap dibaca panjang satu alif. Ini sekarang dipelajari anak kita di sekolah-sekolah. Metode Umi namanya. Jadi mereka tuh bacanya bisa, teorinya keren, ya. Jadi nempel ya. Nah, contohnya gimana? Di Quran banyak ya. Cuma nanti kita lihat. Ya, coba dibuka suratnya di Qurannya. Yang cepat mungkin bisa yang surat 7 ayat 17 misalkan. Surat 7 ayat 12. Surat Al-A'raf ayat 12. Ketemu gak? Al-A'raf surat, sambil nyari ya, sambil belajar nyari ya. Surat 7 ayat 12. Bisakah kebuka Qurannya? Di sebelah kanannya itu adalah juz, sebelah kirinya nama surat. Temu ayat 12. Nah, ya. Ayat 12 itu pada wakaf yang kedua. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata qala ana khairum, ya. Ketemu gak? Nah, ketemu ya? Nah. Jadi anak di sini yang berarti bermaksud aku, ya. Ya. Jadi kalau di Quran yang di itu dibantu gak? Misalnya ada, kalau yang Quran yang dibantu ada tanda bulu kecil di atasnya. Ada ya? Ada ya. Nah, nanti kalau yang kagak ada, pastikan rumus ini ya. Semua tulisan ana Indonesia. Usmani ada? Kagak ada bantuannya ya? Nggak ada ya. Nggak ada bantuannya. Jadi patokannya setiap huruf kata ana, walaupun tertulisnya an, nun ada fathah kan, secara bacaan dibacanya panjang kan, ana. Tapi rumusnya adalah semua tulisan ana nanya dibaca pendek jadi ana, bukan ana gitu ya. Ketemu? Oh nanti saya tulis dulu ya, nanti saya share di grup ya, ayat-ayatnya menyari ya. Yang sering kita baca surah Al-Kafirun. Ketemu gak Al-Kafirun? Ayat 4. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayat 4 Al-Kafirun. Nah, tertulisnya apa? Nah, tertulisnya kan, harusnya kan bacanya apa? Wala ana 'abidum. Tapi rumusnya setiap tulisan ana nanya dibaca pendek ana, ya, gitu ya. Kalau bersyukur kalau baca Quran yang ada tanda bulat kecil dibantu. Kalau kagak ketemu, misalkan lagi baca di rumah ana gitu ya, ada yang enggak. Nah, kita patokannya ketemu. Nah itu Ada tanda di atasnya. tanda tasel ya, ada nakal namanya, istilah nakal itu. Ada. Ya, ada dalam nakal ada sakal ya. Ada tanda dia menandakan dia jadi dibaca kecil bulat ya. Oke, 2 aja ya. Nah, baru yang nomor 2 nyambung nih. Ya. Semua tulisan ana, silakan. Semua tulisan ana. Maaf. Anaba. Semua tulisan ana. Semua tulisan ana. Nanya dibaca pendek. Nanya dibaca pendek. Kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Nah ini, nanti kalau ketemu kata ana di depannya ada ba, bu, sia, mila, maka tetap dibaca panjang ya, dibaca panjang nanya. Lupa kan gara
wah gara-gara kata Pak Barka, ana dibaca pendek. Nah ini kok, nah gitu. Jadi patokannya kalau kecuali di depan kata ana ada tambahan ba, ada tambahan bu, ada tambahan sia, ada tambahan anamila. Kita lihat contoh satu aja, ya. Anaba di surah Az-Zumar, surat ke-39 ya. Kita lihat surah ke-39 ayat 8 Az-Zumar. Bisa? Oke. Atau bentar ya. Ya, surat 39 ayat 8. Anaba itu artinya apa? Tobat ya, kembali kepada Allah. Kalau tadi ana itu adalah saya ya. Jadi beda maknanya ya. Ketemu gak? Ayat 8 surah ke-39 Az-Zumar. Ketemu tak? Oh ini saya cari ketemu nih. Kayaknya bukan nih ayatnya. Yaudah dah. Baik ya, maaf ya nanti insya Allah kita sambung lagi karena sudah jam kita nanti mengganggu yang sedang itu. Baik, insya Allah nanti kita bahas lagi. Nggak apa ya, masih anak ya. Insya Allah ke depan sabar aja, kita akan selesaikan pelan-pelan. Insya Allah nanti pada Isa talaki yang punya waktu silakan. Minimal 1 bulan ketemu saya talaki, jangan hampir tidak sama talaki ya. Jadi usahakan sedikit-sedikit 1 kali sebulan talaki insyaallah. Baik, alhamdulillah karena waktu masuk Isya sudah ya, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, talaki ada ya insyaallah. Balisa, ya talaki ada ya insyaallah ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان